Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Sukacita iman kita bisa kumpul kembali di akhir tahun 2020 ini. Saya percaya Bapak Ibu tetap kuat, jaga iman, jaga imun, dan terus bertahan karena kita percaya segala sesuatu bisa terjadi karena providensinya Tuhan. Dan kita harus menyerahkan semua jalan hidup kita kepada Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera. Kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik dan diberkati oleh Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang sumber damai sejahtera itu menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, baik jiwa kita, baik tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dengan tidak bercacat. Tetapi kalau Bapak Ibu dalam keadaan yang sekarang mengalami sakit, kurang sehat, atau mengalami masalah, serahkan kepada Tuhan. Ketika firman disampaikan, kesembuhan terjadi. Ketika firman disampaikan, ada jalan keluar. Ketika firman disampaikan, maka Tuhan beracara atas semua persoalan masalah kita. Live streaming seri pengajaran firman Tuhan dengan judul Tuhan berbicara dalam rupa manusia. Kita akan membaca ayat pokok kita yang terambil dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan ayat pokok kita dari judul tema kita hari ini, Tuhan berbicara dalam rupa manusia. Hari ini walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, tapi keinginan kita untuk bisa merayakan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal Yesus Kristus itu tidak akan dihalangi oleh situasi COVID-19. Walaupun mungkin secara onsite kita ketemu langsung enggak, tapi pasti secara live kita bisa ketemu dan tidak mengurangi makna daripada perayaan Natal itu sendiri. Karena kita percaya bahwa Natal itu adalah sukacita besar bagi segenap bumi karena terlahir seorang pribadi Yesus sebagai juru selamat manusia. Sebab itu dari kesempatan yang berbahagia ini saya mengangkat bahwa ada 7 peristiwa besar yang dikerjakan Bapa melalui anaknya Yesus Kristus kepada kita umat manusia. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Itu Matius 1:21, Lukas 2 ayat 11. Kemudian peristiwa besar yang kedua adalah kematian Yesus Kristus. Itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Yang ketiga, penguburan Yesus Kristus. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 40. Kemudian memiliki hubungan juga dengan kitab Nabi Yunus pasal yang pertama 17 dan 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Yang keempat, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat Efesus 1:19 sampai 21, Roma 6 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 4. Dan yang kelima, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk siapkan tempat buat kita. Itu tertulis di Lukas 24, 50 sampai 51, Kisah Rasul 1, 9 sampai 11. Dan yang keenam peristiwa besar lewat Yesus Kristus adalah pencurahan Roh Kudus yang kita kenal disebut dengan hari Pentakosta, yang ditulis dalam Matius 3 ayat 11. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yohanes. Kemudian Yesus juga mengulanginya dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5.
dan kemudian digenapi di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-33. Dan yang terakhir, yang ke-7, kedatangan Kristus untuk menjemput setiap orang kudusnya yang kemudian ada disebut dengan harpazo atau rapture. Itu ditulis dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 dan juga ada di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Demikian ada 7 peristiwa besar yang dikerjakan Bapa lewat anak Yesus Kristus demi keselamatan umat manusia, saudara dan saya, dan setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Sebab itu peristiwa kelahiran bukan satu hal yang hanya khusus, yang penting. Tapi ada peristiwa yang lain yang penting juga, karena ini semua merupakan mata rantai untuk keselamatan umat manusia. Kalau Yesus lahir dan tidak mengalami kematian, maka tidak ada penebusan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih tetap orang yang berdosa sampai hari ini. Karena dengan kematian Yesus, maka dia membayar dan menjadi tumbal atas semua kutuk-kutuk dosa daripada Adam dan juga kutuk-kutuk daripada hukum Taurat. Selesai lunas terbayar, kemudian Yesus juga memberikan perjanjian yang baru untuk kita hidup di dalam segala pengharapan. Demikian saudara, tapi saya mau sentil di sini, dari 7 peristiwa ini, Paulus menulis secara spesifik. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Ini bukan kebetulan saya percaya. Karena kitab-kitab perjanjian baru itu sebagian besar atau 50% lebih ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mendapat revelation dan juga illumination yang luar biasa. Dia katakan di sini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, mati. Bahwa ia telah dikuburkan, perhatikan dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus lebih mengedepankan bahwa inti pengorbanan Kristus itu, keselamatan itu ada di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan. Itulah kemenangan dari setiap orang percaya. Itulah kemenangan Yesus. Dan tentunya diikuti setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus. Juga mengalami kuasa, mujizat, keselamatan yang sama. Bagaimana Tuhan berbicara dalam rupa manusia? Ini adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Atau Bapa memperkenalkan dirinya dan berbicara kepada umatnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Tuhan dari waktu ke waktu, dari zaman dulu atau zaman purbakala. Yang kita sudah tahu, kita baca tadi dalam surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama, di zaman purbakala atau zaman dahulu kala, itu Tuhan, Bapak Ibu tolong perhatikan teks ayat daripada ayat pokok kita, itu Tuhan berbicara atau orang-orang perjanjian lama dengan perantara nabi-nabi, disebut dengan zaman dahulu ya. Dan itu kita bisa lihat juga di Yesaya 45 ayat 21. Ya, beritakanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya biarlah mereka berunding bersama-sama siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala. Jadi Bapak Ibu bisa garis zaman purbakala atau zaman dahulu kala. Dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan, Allah yang esa. Dalam 3 pribadi dia berinteraksi, bermanifestasi. Tidak ada Allah yang selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini, nubuatan mengenai kehadiran Yesus dalam rupa manusia itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh-jauh tempo. Itu kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus. Ya, sehingga kita perhatikan bahwa lewat nabi ada juga Tuhan memperkenalkan dirinya itu secara direct langsung, itu kepada Adam dan Hawa, kemudian kepada Noh, juga kepada Abraham, kepada Yakub, Ishak dan seterusnya saudara. Tapi kepada orang-orang perjanjian lama dalam hal ini mewakili Israel, Tuhan pakai nabi. Makanya dikatakan di sini nabi berbicara. Dan perhatikan saudara, ada stressing yang perlu saya angkat di sini. Saudara perhatikan bahwa Tuhan pertama memilih satu bangsa yang kita tahu bahwa umat Israel. Dan umat Israel ini mendapat ya katakanlah posisi yang spesial. Ya, his own special people di hadapan Tuhan karena dia adalah anaknya yang sulung. Itu kita bisa baca dalam Keluaran 4 ayat 22.
Ini anak sulung, artinya dia yang pertama dipilih dari semua bangsa yang ada di bumi ini, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, termasuk bangsa Indonesia. Tapi dia yang pertama, dia yang dipilih. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Itu Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada Firaun bahwa Israel itu anak yang sulung daripadaku, sehingga kalau engkau menyusahkan mereka, kalau engkau berbuat jahat kepada mereka, aku akan membalas. Sebab itu kenapa anak sulung daripada putra mahkota dan mulai sampai semua anak sulung yang ada di Mesir yang tidak ada tanda darah pada ambang atas dan juga pada kedua jenang pintu itu maka semua anak sulung dibantai oleh Tuhan. Nah, sudah bisa perhatikan Israel mendapat spesialisasi dari Tuhan. Dan bangsa pilihan Tuhan di antara segala bangsa. Ini pada perjajaran pengenalan akan Tuhan yang lalu 13 Desember juga saya sudah angkat ayat-ayat ini. Ya, di dalam Yesaya 41 ayat 8 dan 9 kita bisa lihat. Dan di mereka selain anak sulung di antara segala bangsa, maka mereka juga termasuk bangsa yang dipilih oleh Tuhan pertama sebelum bangsa lain dipilih. Kalau pribadi ya Tuhan panggil beberapa pribadi. Tapi kalau Tuhan panggil satu bangsa, itu yang pertama sekali Tuhan berbicara lewat bangsa Israel. Dan dalam hal ini adalah keturunan Yakub. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Perhatikan, telah kupilih. Keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi luar biasa ya, posisi Israel di hadapan Tuhan sebagai anak sulung, yang kedua sebagai umat pilihan secara khusus. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka gagal di dalam pengenalan akan Tuhan. Bayangin saudara, selama 40 tahun di padang belantara Tuhan jamin dengan makanan mana yang turun dari sorga. Setiap pagi sebelum mereka bangun, mana sudah turun. Ya, kemudian kehadiran Tuhan itu mereka bisa lihat dalam bentuk tiang awan. Di pagi hari ini dia cendawan raksasa yang menutupi supaya sengat matahari tidak akan langsung menyengat mereka. Karena di padang gurun itu suhu panasnya luar biasa saudara. Jadi Tuhan bikin perlindungan yang luar biasa. Kemudian pada malam hari itu mereka tiang awan yang besar itu di tengah-tengahnya ada nyala api supaya bisa menghangatkan suhu di padang gurun kalau malam itu dingin kering. Dan juga menjadi penerangan raksasa di tengah-tengah umat yang kurang lebih 3 juta orang saat itu saudara. Luar biasa, Tuhan tidak berkekurangan memelihara mereka. Tapi saudara bisa melihat mereka gagal. Saya mau angkat di sini, tolong perhatikan. Mereka gagal untuk bisa memahami dan mengenal Tuhan. Ya, banyak mujizat yang dibuat Tuhan di depan umat Israel lewat Musa. Kurang apa saudara? Mujizat yang spektakuler, mujizat yang luar biasa, mujizat di atas mujizat. Laut Teberau bisa dibelah dan kemudian orang bisa menyeberang. Ya, 3 juta orang bisa menyeberang lewat Laut Teberau. Itu mujizat yang pernah terjadi dan belum pernah terjadi lagi. Tapi tidak cukup membuat mereka orang Israel berhasil memahami dan mengenal Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 23, sehingga sebagian terbesar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Karena ada 4 hal jahat yang mereka buat. Yang pertama adalah penyembahan berhala. Yang kedua adalah persinahan atau percabulan. Yang ketiga mencobai Tuhan. Dan yang keempat bersungut-sungut saudara. Sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Secara luar biasa saudara. Pada Tuhan pelihara dari waktu ke waktu. Mereka lihat di depan mata kepala mereka. Tiang awan, tiang api terus menyertai mereka. Mereka rasakan jaminan daripada Tuhan. Ayat yang berkata juga kasut selama 40 tahun tidak robek di kaki mereka. Tuhan menjamin segala sesuatunya. Tapi untuk bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan. Mereka saya katakan gagal. Gagal. Dari 3 juta orang lebih yang keluar asli dari tanah perbudakan Mesir, hanya 2 orang yang masuk di tanah perjanjian, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bilangan 14 ayat 22 dan 23. Perhatikan saudara. Karena bicara masih berhubungan dengan pelajaran kita pada 13 Desember yang lalu, itu pengenalan akan Tuhan membawa kita kepada keselamatan dan hidup kekal. Ini bangsa dipilih. Tapi mereka gagal di dalam mengenal akan Tuhan. Kurang apa lagi? Apalagi kita sekarang saudara. Kita juga dipilih. Tapi kalau kita tidak memahami, mereka jadi contoh buat kita, prototipe buat kita, maka kita gagal dan kita juga bisa akan binasa. Dikatakan di sini semua orang yang telah melihat kemuliaanku.
Dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku. Dan tidak mau mendengarkan suaraku 10 kali mencobai. Tuhan punya batas kesabaran, biasa 10. Kalau lihat 10 Tuhan bertindak. Ya, itu pasti. Angka 10 itu angka batas kesabaran Tuhan. Sesudah itu Tuhan akan bertindak. Kurang apa lagi, sudah 10 kali sudah cukup kan bisa memahami Tuhan. Kalau pertama mungkin belum mengenal Tuhan karena mereka 430 tahun belum pernah bisa melihat Tuhan secara langsung. Maka buat apa Tuhan buat mujizat? Ya, ada 10 mujizat terbesar supaya bukan maksudnya Mesir harus tunduk, tapi tujuannya adalah supaya orang Israel itu mengenal bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar lewat kepemimpinan Musa. Itu adalah Tuhan yang luar biasa yang pernah berbuat buat moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang sama sekarang, yang sekarang beracara depan mata mereka. Untuk mereka yakin, teguh berpegang, percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat mereka gagal. Bersungguh-sungguh mencobai Tuhan senantiasa. Dalam kesulitan-kesulitan, kurang air, Tuhan sediakan air. Semua tidak kekurangan, saudara. Cuma kadang-kadang tertunda dan Tuhan sengaja membuat ini supaya menguji iman mereka. Apakah mereka dalam situasi seperti ini, kurang makan, kurang air, masih tetap percaya kepadaku atau sudah mulai menyimpang. Dan kenyataan Alkitab berkata bahwa mereka banyak bersungut-sungut, banyak komplain kepada Tuhan, bahkan klaim kepada Tuhan. Seperti itu. Dan Tuhan selalu disakiti hatinya. Kalau seperti ini mending kita mati saja di Mesir. Emangnya kurang kubur di Mesir seperti itu. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membawa mereka kepada rencana yang luar biasa. Dikatakan di situ dan ayat 23. Pas lihat tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, itu Abraham, Ishak dan Yakub. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ya, kemudian lanjut ayat yang ke-29 30 dari Bilangan 14. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. yakni semua orang di antara kamu yang dicatat ini, perhatikan kembali lagi, mereka dimusnahkan oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Itu yang ke bahasa orang polisi bilang kalau tidak bisa dibina, berarti akan dibinasakan. Dan ini terjadi, saudara. Tuhan yang sama loh, yang kita sembah hari ini di dalam Yesus Kristus. Saya percaya dia punya sikap hati, dia punya sifat divine-nya, dan juga punya karakter yang sama. Ya, cuma bekerja dengan sistem yang berbeda. Itu saja, saudara. Tapi Tuhan yang sama. Semua orang di antara kamu dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena mereka telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi saudara lihat di sini bahwa yang 20 tahun ke atas waktu keluar dari tanah perbudakan Mesir itu habis. Dibantai, dimusnahkan Tuhan di padang gurun. Hanya generasi 20 tahun ke bawah. Musa sendiri aja gagal masuk Tuhan. Bayangin Musa sebagai pemimpin terbesar. Pengorbanan luar biasa, toh gagal juga masuk. Kalau saya sebagai Tuhan, waktu ketika Musa membujuk untuk dia injak saja kakinya di tanah perjanjian, kemudian dia mati, wah saya izinkan pasti. Tapi Tuhan berfirman tidak pernah berubah. Tuhan bilang, Musa sekali aku berfirman tidak bisa berubah. Naik saja ke puncak Pisgah, engkau lihat di sana. Itu tanah yang kujanjikan kepada moyangmu penuh dengan susu dan madu. Dan kemudian Musa mati di situ. Ini yang sudah lihat Tuhan berfirman tidak pernah bisa berubah. Sebab itu kita harus kenali ya karakter sifat daripada Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah berubah, langit dan bumi lenyap. Tapi perkataan firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Jangan sampai tragedi yang sama ini terjadi buat kita. Sebab Israel sebagai contoh dan peringatan bagi orang-orang di zaman akhir ini. Yang ditulis ya Paulus kepada orang-orang Korintus dalam 1 Korintus pasal 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Ayat yang ke-30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami kecuali Kaleb bin Yefuneh dan Yosua bin Nun. Tragis, sudah tragis. Bayangin 3 juta orang. Orang yang asli keluar tanah perbudakan cuma 2 orang. Kaleb bin Yefuneh dan Yosua bin Nun. Selebihnya generasi 20 tahun ke bawah yang lahir di padang belantara waktu pengembaraan mereka. Sebab mereka mengembara 40 tahun, saudara. Tapi generasi 20 tahun ke atas waktu keluar dari tanah Mesir, semua dibantai, ditewaskan oleh Tuhan. Saya percaya perjalanan ini sama dengan kita. Di akhir zaman ini. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ini punya ayat relevansi. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Contoh dan peringatan. Israel mungkin bisa terpeleset. Israel mungkin bisa salah ya dalam menanggapi rencana Tuhan. Tapi kalau kita yang salah, sudah ada contoh, ini sudah keterlaluan namanya.
Ini sudah ada contoh, kita gagal karena sudah ada contoh. Ini dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan kita adalah generasi, bahkan ada banyak hamba Tuhan katakan bahwa generasi kita hari ini adalah generasi di akhir dari akhir zaman. Ya, atau di akhir daripada zaman akhir. Ini generasi yang paling terdepan. Kalau sepak bola real time-nya 2 kali 45 menit, itu ada injury time, tambahan. Itu bisa lihat misalnya hakim garis angkat papan yang ada tulisan merah, itu 5 menit, 5 detik, 5 menit atau 7 menit, itu tambahan waktu. Tapi real game-nya itu 2 kali 45 menit itu sudah selesai, saudara. Jadi seperti kita ada di masa-masa tambahan waktu karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa seperti ditulis dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat haleluya yang ke-9. Perhatikan saudara, demi kasih saya harus sampaikan ini. Tuhan tidak lalai menepati janji sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kehendak sempurna Bapa kita di sorga. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tapi semua berbalik dan bertobat. Dan diselamatkan bisa menikmati semua janji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kepada kita orang-orang perjanjian baru? Mari kita melihat bagian kita sekarang. Kalau tadi orang-orang zaman dulu, sekarang orang-orang di zaman akhir. Kepada kita orang-orang pada zaman akhir atau orang-orang perjanjian baru dengan perantaran anak Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Kalau perjanjian lama Tuhan pakai nabi berbicara di tengah-tengah umat. Melaksanakan semua imam. Tapi orang perjanjian baru, ini karya yang besar saudara. Dia kirim anaknya untuk berbicara langsung dengan setiap kita. Dalam rupa manusia. Allah berinkarnasi jadi manusia. Allah jadi manusia. Jadi Allah yang adalah manusia. Dan manusia Allah. Itu tidak bisa dipisahkan. Yesus tidak kehilangan kealahannya ketika ditinggalkan sorga. Dia tetap Allah. Dan juga dia hadir dalam bentuk manusia. Mari kita bisa lihat satu ayat secara cepat. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita bisa lihat ada bagian di sini. Itulah status keberadaan daripada Tuhan Yesus. Kan nubuat ini berbicara mengenai Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus. Nah perhatikan di sini. Yang pertama, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah berikan untuk kita. Ini berarti bicara mengenai kemanusiaan. Karena anak yang lahir dari kandungan seorang perawan Maria. Jadi berarti dia lahir sebagai manusia. Seorang putra telah berikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan perhatikan bagian yang kedua. Dan namanya disebut orang. 1. Harusnya ajaib. Penasehat. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak mungkin dalam kapasitas seorang manusia bisa punya predikat atau punya kapabilitas, kemampuan seperti ini saudara. Ya, dia adalah wonderful, counselor, mighty God, everlasting Father, dan Prince of Peace. Artinya berarti itu gelar itu bagi seorang Yesus yang juga adalah Allah. Sudah bisa bilang amin? Kan ini tidak akan bisa berlaku, kapasitas ini tidak bisa berlaku buat seorang manusia. Tapi disinilah dia merendahkan dirinya untuk bisa menjadi seperti manusia. Dan kemudian tidak meninggalkan kealahannya. Dan ini yang unik bagi iman orang Kristen. Allah berinkarnasi jadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Haleluya saudara. Saya tidak panjang-panjang di sini, sekedar saya menjelaskan saja. Kemudian kita lanjut pada bagian berikut. Setelah itu ya, karya besar ini diawali dengan kelahiran Yesus. Jadi proyek penyelamatan umat manusia. Kalau kita lihat Israel tadi gagal di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga banyak mereka gagal dan ditewaskan. Dan di sini maka karya ditingkatkan lagi. Bapa mengirim anaknya
dalam wujud manusia, tapi di dalamnya ya memiliki kuasa yang tidak terbatas itu untuk bisa kembali menyelamatkan umat manusia. Dan di karya besar ini diawali dengan kelahiran Yesus atau disebut dengan Natal Yesus Kristus, yang kita tahu bahwa di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Tolong perhatikan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Satu unity. Ya. Dan firman itu juga adalah Allah. Ayat tidak salah mencatat, saudara. Kemudian ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Satu unity. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan firman, maka Tuhan jadikan segala ciptaannya. Jadi Yesus sudah terlibat di dalamnya untuk bisa dapat menciptakan segala sesuatu. Dan ayat ini menegaskan seperti itu. Ya, jadi pada mulanya ada firman, firman itu bersekutu dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat yang 14, memang unik, saudara. Firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan yang saya sudah jelaskan tadi. Firman itu terjadi manusia, tapi dia tidak kehilangan kealahannya. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, saudara. Haleluya. Maka di sini kita lihat di sini. Ada hal yang perlu kita mengerti. Ya. Bahwa Tuhan memperkenalkan keselamatan kepada umat manusia. Dan dia juga memperkenalkan pribadinya lewat Yesus Kristus. Dan pada bagian selanjutnya, ini karya terbesar juga, karya besar. Tapi tidak berdiri satu saja. Dan tadi kita sudah pelajari bahwa ada 7 karya terbesar. Dan itu bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada satu maka yang lain tidak ada. Kalau tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Tidak ada kematian, tidak ada penguburan. Tidak ada penguburan, tidak ada kebangkitan, dan seterusnya. Yesus Kristus itu, tolong perhatikan, dia bukan diciptakan. Ada beberapa kepercayaan, seperti saksi Yehova, ya, itu mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Tapi ternyata ayat menegaskan kepada kita bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 42. Dia bukan diciptakan karena dia bersekutu tadi satu unity dengan Bapa di sorga. Makanya Yesus berkata kepada orang Farisi ahli Taurat zaman itu, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia bukan diciptakan, dia keluar, memisahkan diri. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kalau kita belajar khusus Christ Events, kita bisa tahu ada 2 peristiwa besar Yesus lakukan. Satu, humiliation of Christ atau perendahan penghinaan Kristus turun sebagai manusia. Dan yang kedua adalah exaltation of Christ atau pemuliaan Kristus. Ya, itu uniknya kepercayaan kita, saudara. Tapi semua bisa dibuktikan dan itu Alkitabiah. Haleluya. Kemudian lanjut, saudara. Jadi Yesus itu keluar. Kalau dalam bahasa ya agama sebelah sebut dengan nusul. Dia nusul keluar. Kemudian masuk dalam pribadi manusianya Yesus. Dan dia berbicara sebagai firman yang hidup. Haleluya. Kemudian bagian yang berikut, Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus Kristus itu menampilkan satu yang nampak dan itu kelihatan. Tapi kalau Allah tidak kelihatan kan, dia roh. Ya, dia roh. Itu kita bisa baca dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 19. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak bisa dilihat dengan mata panca indera manusia. Ya, secara manusia biasa ini kita tidak bisa melihat Allah. Sebab itu Israel gagal dalam memahami dan mengenal Tuhan. Karena mereka hanya lewat nabi-nabi. Dan itu tidak berlangsung karena mereka secara pribadi gak bisa. Ya, lewat nabi, juga lewat imam-imam pada saat itu. 1 tahun 1 kali imam besar harus masuk di dalam ruang Maha Kudus membawa darah untuk penghapus dosa dia dan juga darah penghapus dosa umat. Dan kemudian dia mengambil 2 loh batu itu dan membaca perintah Tuhan 1 tahun 1 kali, saudara. Hanya imam besar, high priest, ia bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Umat gak bisa, umat hanya tunggu. Sebab itu mereka punya pengenalan tidak terbangun bagus.
Disinilah kita lihat Israel gagal memahami dan mengenal Tuhan. Sehingga mereka banyak sekali diombang-ambingkan oleh segala macam tekanan. Dan mereka akhirnya gagal untuk bisa mempercayai Tuhan secara utuh. Tapi di sini makanya Bapak meningkatkan proyeknya. Dia kirim Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Sekarang kelihatan. Yang sulung dari dia lebih utama daripada segala yang diciptakan. Yesus tampil ini sekarang. Kalau kamu mau lihat Bapa, Yesus bilang, ini aku, lihat aku. Sebab apa yang aku katakan tidak dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku lihat dan aku dengar, itu yang aku katakan kepada kamu. Haleluya. Jadi Yesus itu merupakan gambar nyata yang kelihatan, yang bisa ditangkap dengan rasionalisasi kita, dengan panca indera kita dari Allah yang tidak kelihatan. Saya percaya saudara Bapak Ibu bisa paham. Karena Allah yang tidak kelihatan disembah oleh orang Israel, gagal mereka saudara. Mereka menyembah Allah yang tidak kelihatan. Tapi Yesus tampil dan kita sambung dari ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi kalau lihat Yesus, sudah gak usah lihat walaupun kita gak lihat Bapa di sorga. Tapi semua kepenuhan ilahinya itu ada di dalam Yesus saudara. Secara nyata bisa lihat karena dia selama 3,5 tahun. Ya, dari umur usia 30 tahun ketika dia ditabiskan, diurapi, kemudian akhirnya dia mulai menjalankan tugas-tugas pelayanan Bapaknya 3,5 tahun. Dan mereka bisa melihat inilah nyata Bapa hadir di tengah-tengah umat pada saat itu. Karena dalam bentuk Yesus yang mewakilinya. Ya, nah ini karena semua kepenuhan ilahi itu ada di dalam Yesus. Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan Allah dalam bentuk jasmania yang bisa dilihat. Sebab itu disinilah bagaimana Tuhan mengajar kepada orang-orang di zaman itu untuk bisa bagaimana melayani. Seperti apa yang Tuhan daki aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Kemudian bagaimana mengasihi. Kemudian juga bagaimana sikap lemah lembut. Akulah lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana rendah hati. Bagaimana harus taat sampai akhir. Bagaimana hidup kudus tidak bercelah dan tidak bercacat. Bagaimana menyangkal diri, pikul salib. Bagaimana berkorban, melepaskan hak dan berdamai dengan sesama manusia. Kurang lebih ada 10 bagian yang saya catat di sini. Itu adalah bagaimana Yesus memberi contoh kepada orang di zaman itu. Inilah cara-cara yang kamu harus lakukan untuk supaya kamu bisa mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu. Sekarang sifat-sifat itu ada pada saya. Haleluya. Bagian yang lanjut. Bagian kedua Romawi di sini. Saya tidak menjelaskan secara detail. Tapi karena ada tercatat saya angkat saja. Bahwa ada 3 zaman yang ditulis Alkitab. Yang pertama adalah zaman purbakala atau zaman dahulu. Yang tadi kita sudah lihat zaman purbakala itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 45 ayat yang ke-21. Sudah ya? Nah sekarang kita bisa lihat juga dari surat Ibrani pasal yang pertama ayat 1. Ayat pokok yang kita sudah baca. Setelah pada zaman dahulu atau zaman purbakala Allah berulang kali loh. Dalam pelbagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita. Tapi tidak langsung. Lewat perantara nabi-nabi. Dan saya percaya nabi gak bisa sempurna untuk menjadikan contoh atau prototipe daripada Bapa itu sendiri. Disinilah gagal bagaimana orang Israel, umatnya bisa mengenal dan bisa memahami Tuhan yang mereka sembah. Kemudian bagian yang kedua itu disebut dengan zaman akhir atau akhir zaman. Itu dan Bapak Ibu bisa baca nanti dalam Matius 24 sampai 25 pasalnya maksudnya. Markus pasal 13. Kemudian juga Lukas pasal 21 ayat 10 dan Ibrani pasal yang pertama ayat 2. Kita angkat Ibrani pasal yang pertama ayat kedua. Kita harus tahu ada 3 zaman dan kita sudah sekarang berada di zaman yang mana. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi berarti lewat nabi sudah lewat masanya, sekarang dia berbicara lewat apa? Anaknya. Itu dia datang 2000 tahun yang lalu dan firman-Nya masih tetap hari ini. Itu juga bagaimana Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan firman ini kekal selama-lamanya. Ia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Itu bagian yang kedua, yaitu zaman akhir. Terus kemudian ada satu zaman lagi disebut dengan zaman baru.
Ya, zaman baru itu ditulis dalam Matius 24 ayat yang ke-8 dan juga Injil Sinoptis yang lain dalam Markus 13 ayat yang ke-8. Kita akan baca satu ayat saja dari Matius 24 ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sudah perhatikan ada 3 zaman. Zaman purbakala, zaman dahulu kala, kemudian zaman akhir. Dan kita sudah ada di zaman akhir ini. Kita sekarang akan memasuki atau menyongsong itu disebut dengan zaman baru. Dan zaman baru itu adalah Tuhan membangun kerajaan 1000 tahun di bumi atau disebut dengan kerajaan milenium. Ya, nah, kalau next ada waktu kita akan bahas. Tapi saudara simpan saja bahwa Alkitab dengan jelas mencatat ada 3 zaman yang akan kita lewati. Zaman purbakala sudah orang-orang tempo dulu. Kita sekarang berada di akhir dari zaman akhir. Bukan awal loh. Kalau awal itu Bait Allah dirobohkan. Itu awal. Tapi kita sudah ada di ujung daripada zaman akhir yang akan melangkah memasuki zaman yang baru. Demikian dan kemudian kita akan lanjut pada bagian yang ketiga. Tujuan Yesus Kristus datang dalam rupa manusia. Firman berkata Tuhan tidak membuat segala sesuatu tanpa memiliki tujuan. Ya, pasti Tuhan punya tujuan dan tentunya tujuan sangat spesial untuk bagaimana intinya adalah menyelamatkan umat manusia dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Jadi Tuhan pakai cara yang luar biasa, kirim anaknya jadi manusia, bicara bergaul dengan kita, menyatakan bagaimana ya sikap atau karakter atau sifat-sifat daripada Bapa itu ada padaku. Jadi kamu walaupun kamu tidak melihat Bapa, tapi ketika kamu melihat aku, maka kamu sama juga sudah melihat Bapa. Jadi pengenalan ini pasti akan lebih cepat terbentuk karena mereka bisa melihat dengan kasat mata atau dengan panca indera. Yang pertama Allah memperkenalkan pribadinya kepada dunia. Atau semua umat manusia lewat anaknya Yesus Kristus. Ini yang adalah inti makna daripada Natal Yesus Kristus. Maknanya adalah Allah Bapa memperkenalkan pribadinya kepada dunia. Dan dunia itu pasti semua umat manusia lewat anaknya Yesus Kristus. Kalau tadi lewat nabi gagal pengenalan dan memahami Tuhan gagal, maka dia buat anaknya jadi bentuk manusia berbicara langsung dengan manusia. Dan di dalamnya adalah Allah, manusia Allah. Untuk bisa dapat membawa karakter sifat-sifat Allah yang bisa dilihat dan kita pelajari hidup bersama-sama. Sehingga saya percaya karya yang hebat ini pasti akan membuat kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Sehingga pada gilirannya kita bisa akan diubah menjadi sama dengan anaknya. Tadi kita sudah baca Kolose pasal yang pertama ayat 15 dan 19 dan ayat Kolose 2 ayat 9 kita harus baca. Tapi bagian di sini saya mau kasih tahu bahwa supaya setiap manusia bisa mengenal Allah yang sebenarnya dengan kemampuan berpikir manusia. Kalau tadi pada perjanjian lama, pada zaman purbakala, konsep berpikir manusia itu tidak bisa connect dengan Allah yang tidak kelihatan, yang adalah roh. Sehingga mereka hanya mengikuti ritual dan yang ketemu orang-orang khusus. Hanya imam, hanya nabi, dan orang-orang yang ditugaskan khusus untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Selebihnya gak bisa, umat gak bisa ketemu dengan Tuhan. Berani ketemu mati saudara. Betul umat sangat takut sekali ketemu dengan Tuhan. Dan bukti ketika Tuhan datang untuk berbicara, ya Tuhan meneguhkan kepemimpinan Musa. Tuhan bilang nanti aku datang berbicara. Semua harus siap, ya, sucikan dirinya, bikin ya ada katakanlah ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 hanya Musa, ring 2 itu Harun dan imam-imam, ring 3 tua-tua Israel, dan ring 4 semua umat. Tapi ketika mulai Tuhan hadir di Gunung Horeb, sudah lihat itu guntur petir terjadi, angin badai terjadi. Karena Tuhan hadir dalam kemuliaannya, itu alam tidak bisa kuat menahan kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Semua itu alam reaksi. Umat Israel bilang Musa, jangan kami akan mati kalau Tuhan datang ya menemui kami. Biar sudahlah kau saja yang berbicara dengan Tuhan dan kami percaya. Kami percaya. Kami pasti akan ikut dengan engkau. Saudara lihat seperti itu. Sulit. Tuhan datang dalam badai. Dalam fenomena alam yang luar biasa seperti itu. Dan ini terjadi saudara. Kemudian
Bahwa kemampuan berpikir manusia untuk mengenal Allah yang tidak kelihatan itu dengan baik dan dengan tepat, itu adalah hal yang mustahil adanya. Kita bisa menyadari tidak mungkin kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan itu dengan baik dan tepat adalah mustahil adanya. Sebab itu sudah lihat kegagalan ini tidak bisa diulangi lagi. Maka Bapa mengirim Yesus jadi manusia, memberikan contoh teladan supaya mereka bisa mengikuti, dan itulah sifat karakter daripada Bapaknya ada dalam Yesus, sehingga otomatis kita akan bisa berhasil mengikutinya, teladannya, mengikuti sifatnya, mengikuti karakternya, dan mengikuti tingkah lakunya. Ini karya luar biasa. Kalau sampai kita gagal, tidak ada karya lebih besar lagi dari karya yang seperti ini, saudara. Ini sudah selesai, saudara. Tinggal bagaimana saudara meresponi saja untuk mulai punya keinginan yang kuat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman dan Roh Kudus, lewat doa dan penyembahan. Maka pertumbuhan pengenalan saudara akan semakin hari semakin baik, dan pada gilirannya saudara bisa mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Bagian yang ketiga, konsep perjanjian lama. Siapa yang berjumpa dengan Tuhan pasti mati, saudara. Makanya orang Israel paling takut sekali. Karena cuma harus nabi saja yang bisa berjumpa dengan Tuhan, tapi tidak ketemu muka dengan muka, face to face, saudara. Kadang-kadang lewat penglihatan, lewat mimpi. Hanya Musa pernah waktu terjadi tragedi di mana 3.000 orang Israel dibantai oleh suku Lewi. Musa naik kembali, Musa bersembunyi di balik 2 selah batu. Kemudian Tuhan lewat dan Musa hanya melihat punggung daripada Tuhan. Kalau Musa melihat mukanya daripada Tuhan, saya percaya Musa akan mati. Karena tubuh yang berdosa ini tidak akan sanggup berhadapan dengan Tuhan yang dalam kemuliaannya. Sebab itu saudara lihat di sini, mereka sangat takut, nabi, imam, dan orang-orang yang memang Tuhan percayakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Sebab itu yang sering masuk dalam ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu adalah orang punya jabatan imam, sedangkan ruang Maha Kudus adalah orang punya jabatan imam kepala atau high priest. Tapi orang Lewi hanya ada di luar, di halaman. Dia tidak bisa masuk ke dalam. Walaupun imam juga dari orang Lewi, tapi kalau dia tidak punya pangkat atau status sebagai imam, dia masuk dalam ruang kudus, mati pasti di sana. Sedangkan mereka melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan acara yang Tuhan telah tetapkan, imam pun bisa dibunuh di dalam tabernakel. Buktinya anak daripada Harun, Nadab, Abihu itu mati di ruang kudus loh. Karena mereka membawa api asing masuk di dalam ruang kudus, melaksanakan ibadah kepada Allah. Sudah perhatikan itu. Bahkan namanya juga gak berani mereka sebut. Yahweh atau Yahweh, mereka takut sekali. Karena kalau mereka bersebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu bisa menjadi tragedi yang besar, mereka bisa mati. Sebab itu mereka ganti dengan nama yang lain, disebut dengan Elohim Adonai. Cuma sekarang orang mungkin mereka lebih tahu, tapi orang Israel sangat menghormati nama ini sehingga mereka tidak menyebut nama itu secara sembarangan. Sering mereka sebut dengan Adonai, Elohim, bukan Yahweh. Haleluya. Konsep perjanjian baru. Perhatikan saudara. Kalau konsep perjanjian lama, orang mencari Tuhan di tempat-tempat khusus, tempat pertemuan tabernakel, bait Allah, dan juga tempat-tempat di mana pertemuan-pertemuan antara Abraham dengan Tuhan, Yakub dengan Tuhan. Maka orang Samaria itu di gunung-gunung sana. Orang Israel lebih banyak di Yerusalem karena situ ada bait Allah. Tapi akan tiba saatnya penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan konsep perjanjian baru bahwa Tuhan itu mencari dan menyelamatkan setiap orang berdosa. Tuhan datang sendiri. Itu konsep perjanjian baru, beda dengan konsep perjanjian lama. Tolong dipegang, jangan dicampur aduk saudara. Kalau konsep perjanjian baru ini disebut dengan Allah tadi berbicara dalam rupa manusia karena Tuhan mencari dan menyelamatkan. Ini inisiatif Tuhan. Jadi saya percaya pasti resiko gagal kecil kalau kita mengerti. Maka ketika terjadi peristiwa Sakeus, saudara, orang begitu bersungut-sungut, masa dia seorang nabi tidak mengenal siapa Sakeus, pemungut cukai, dan sangat dianggap sebagai orang kafir, sehingga tidak bergaul. Kalau orang pemungut cukai itu dianggap orang kafir bagi orang-orang Yahudi dan Israel.
Tapi Tuhan datang ke sana, ke rumahnya. Zakeus, turun, karena aku akan menumpang di rumahmu. Ngomel semua mereka bersungut-sungut. Masa dia gak akan mengenal siapakah Zakeus? Tuhan tahu. Tuhan bilang, hari ini keselamatan ada bagi keluarga ini, ya, rumah ini, karena dia juga ada keturunan Abraham. Karena aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Ini konsep perjanjian baru. Yang sudah jauh kita terpisah. Tapi dari jauh Tuhan mencari kita. Karena dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Coba lihat Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Ini konsep berbeda saudara. Sebab itu jangan kita campur aduk saudara. Zaman purbakala sudah selesai. Gak diulangi lagi saudara. Kita sudah ada pada zaman akhir dan sudah di akhir daripada zaman ini. Kita akan masuk dalam satu zaman baru atau zaman milenium. Sebab anak manusia datang. Anak manusia Yesus ya. Yesus sering pakai the son of man. Jadi dia anak manusia. Dia manusia juga. Tapi dia adalah Allah. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini konsep perjanjian baru saudara. Berbeda. Kemudian kita bisa baca juga diperkuat dengan Injil Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Dalam pembicaraan dengan orang Farisi ahli Taurat. Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tapi orang sakit. Sebab itu Tuhan datang. Karena semua sakit dengan dosa, dengan kutuk, dengan pelanggaran dan kejahatan. Semua sakit secara rohani, rohnya sakit terikat. Itu juga secara jiwa juga terikat, bahkan tubuh juga. Maka Yesus harus selesaikan semua. Baik roh, baik jiwa, baik tubuh. Akan terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Ini janji firman Tuhan saudara. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab itu dikatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Bukan roh saja selamatkan. Bukan jiwa saya selamatkan, tapi sakit penyakitmu disembuhkan. Disembuhkan. Haleluya. Oleh darah Yesus. Ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Karena manusia sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Allah. Sejak jatuh dalam dosa. Maka semua menjadi orang yang tidak benar mata Tuhan. Itu makanya Bapa harus kirim anaknya. Ya, firman jadi manusia. Untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan pasti dia kasih tahu kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Bahwa aku datang bukan untuk yang benar. Kalau untuk semua dua benar aku gak datang deh. Memangnya aku kurang kerjaan. Tapi orang berdosa. Sebut aku datang. Supaya mereka bertobat. Dan diselamatkan. Haleluya. Itu adalah tujuan yang pertama. Dari Yesus datang. Supaya kita bisa mengenal. Dan juga kita bisa diselamatkan dari dosa kita. Bagian yang berikut adalah Allah memberitakan kepada seluruh bangsa kabar sukacita besar bahwa telah lahir juru selamat. Tadinya tidak punya pengharapan. Bangsa yang berjalan tidak punya pengharapan, ya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ya, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di lembah-lembah kekelaman, the valley of the shadow of death, lembah bayang maut. Ya. Atasnya terang telah bersinar. Israel atau bangsa seluruh bangsa di dunia ini berjalan dengan cara mereka sendiri. Tidak ada punya harapan. Berjalan dalam kegelapan. Ya, tidak ada tujuan yang jelas. Hanya berjalan saja. Tapi ketika Yesus datang, maka bangsa yang berjalan dalam kegelapan seperti tertulis dalam Yesaya 9 ayat 1 telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di lembah-lembah kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Karena ayat 5 dikatakan, karena seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Haleluya. Kita baca ayat yang ke-6, ayat yang hebat ini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud, di dalam kerajaannya. Karena dia yang mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam. Ia melakukan hal itu. Sebab itu sudah lihat di sini. Tuhan menyampaikan lewat malaikat Tuhan bala pasukan tentara surgawi. Kemuliaan bagi Allah tempatnya maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi orang berkenan. Dan dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena apa? Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tuhan datang kepada orang-orang marginal, orang sederhana, gembala, kambing domba pada saat itu di padang. Dan pada malam Natal itu Tuhan berkata lewat malaikat Tuhan. Dan ayat ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus datang. Firman yang telah menjadi manusia berbicara langsung dengan umat, tapi kapasitas Yesus itu sebagai juru selamat. Haleluya saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, ya, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tolong perhatikan. Artinya malaikat Tuhan memberitakan, mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa keselamatan hanya ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tolong, Yesus Kristus bukan yang lain saudara. Yesus itu satu-satunya, ya, juru selamatnya. Bukan mamanya atau bukan papanya atau saudaranya. Tolong perhatikan karena ayat ini begitu tegas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu peristiwa ini diawali dengan peristiwa Natal. Karena malaikat memberitakan kabar sukacita besar. Ada seorang juru selamat yang terlahir. Ya, dia sebagai Tuhan dan Kristus. Dia akan menyelamatkan umat manusia. Mengeluarkan mereka dari perbudakan dosa. Membawa mereka kepada jalan yang terang. Yang tadinya hidup di dalam lembah kekelaman. Haleluya. Tugas kita sekarang bukan cuma terperangkap dengan pesta Natal. Karena orang berkata pesta Natal itu kayak uap. UAP. Dan itu menyedot banyak sekali biaya saudara. Tapi mari, saya percaya dengan yang COVID-19 ini, itu bukan kebetulan. Tuhan mengajar kita untuk bisa merenungkan kembali, memaknai kembali apa sih arti Natal itu. Selama ini kita lakukan itu, hanya uap saja. Artinya upacara seremonial. Dipersiapkan sampai berbulan-bulan saudara. Dengan biaya yang cukup besar. Kemudian A adalah atraksi atau pertunjukan. Dan P adalah pesta saudara. Jadi tidak terdiri dari 3 bagian. Upacara seremonial, kemudian atraksi, dan terakhir pesta. Dan itu menyedot banyak biaya. Tapi berdampak kepada keselamatan umat manusia. Saya perhatikan dari waktu ke waktu. Padahal kalau dana yang kita pakai ini, dengan dana Natal, orang lain juga bisa menikmati berkat Natal ini. Bahwa dia bisa mengenal siapakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Natal yang sesungguhnya. Dan akhirnya kita bisa lihat di sini. Bagaimana tugas kita? Ya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa tinggal diam dan terperangkap dengan pesta pora. Walaupun Natal tidak dirayakan secara semerak. Secara luar biasa. Tapi maknanya Natal tidak pernah akan hilang. Maka kita punya kewajiban sekarang. Untuk bisa dapat membawa keselamatan ini. Supaya orang bisa menerima keselamatan dan hidup kekal. Ada 5 langkah yang perlu dijalani setiap orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama kita harus beritakan siapakah Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Saya kasih tahu, ada pendeta yang bilang begini. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pembawa agama boleh banyak, tokoh-tokoh hebat boleh banyak. Tapi ingat, Juru Selamat hanya satu-satunya. Lewat Yesus Kristus. Bisa bilang amin? Haleluya. Sebab itu kita harus memperdengarkan tentang Yesus Kristus. Roma 10:17 katakan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau mereka tidak ada orang yang memberitakan ini? Ya, itu di surat Roma sudah bisa lihat. Kalau dia sudah dengar, kemudian pasti Roh Kudus beracara dalam hatinya. Maka yang kedua adalah dia percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dia percaya kepada Yesus Kristus, Yohanes 3:16 katakan bahwa dia sudah sekarang berhak memperoleh keselamatan dan hidup kekal, dan harus ditindaklanjuti untuk kita menggiring orang-orang yang baru percaya itu untuk bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Artinya bertobat itu tidak akan ulang lagi perbuatan jahat. Dia harus berbalik atau metanoia, dan dia berjalan dalam gelap, dia harus berbalik 180 derajat untuk berjalan dalam terang. Ya, kita akan bimbing dia bertobat dari semua masa lalunya, dan dia sekarang hidup yang baru dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan.
Kemudian kita akan tuntun dia, sudah dia bertobat, menyesali dosa-dosanya. Dia harus menerima, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita bisa baca dalam surat Roma pasal yang 10 ayat 9 sampai 10. Ini adalah step-step langkah ya orang menerima keselamatan dan hidup kekal, dan tugas kita. Supaya makna daripada Natal ini, ya berkat daripada Natal ini bisa dialami oleh siapapun juga di dalam komunitas kita. Dan juga orang-orang yang belum mengenal yang namanya berkat Natal ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu adalah langkah yang keempat kalau kita melayani orang untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk bisa memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Dan langkah yang terakhir adalah bahwa dia harus memberi diri dibaptis. Banyak sekali pelayanan yang meninggalkan bagian yang sangat penting ini. Harus memberi diri dibaptis supaya materai daripada imannya, daripada keselamatannya itu. Itu betul terpaten saudara dalam pribadi orang itu. Makanya di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, ini amanat agung atau Great Commission. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu bicara mengenai satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Mereka harus percaya sebagai Tuhan dan Kristus. Siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis saudara, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lanjut pada Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dan orang-orang yang hadir situ terharu hatinya, dan mereka berkata kepada Petrus, kami harus berbuat apa? Dan Petrus jawab seperti ini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya baca sekali lagi. Banyak orang sudah tinggalkan ayat ini saudara. Padahal amanat agung tidak bisa terlepas dari yang namanya terima Yesus, mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus dimeteraikan dengan baptisan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Ada punya hubungan sudah dengan pengampunan dosa. Selain mengaku, dimeteraikan sehingga pengampunan itu selesai. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus dalam setiap pribadi. Inilah makna daripada Natal yang sesungguhnya. Bukan pesta, bukan upacara, bukan atraksi, tapi bagaimana Tuhan Bapa mengutus anaknya dalam rupa manusia untuk mendampingi kita, supaya kita berhasil di dalam memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty,
Let's worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi